Halo bestiawan bestiawati, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan jag-jaguar ringkas dan dijauhkan dari segala bentuk ancaman debt kolektor pinjol. Di video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Showroom yang dirilis pada tahun 2022. Bagaimana cerita dari film ini? Kita simak bersama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa setelah selesai mandi tobat langsung klik tombol subscribe agar saya lebih bersemangat untuk belajar membuat alur cerita film lainnya. Alright, tanpa banyak basa-basi, wilujeng Toto Jer. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita hitam manis semanis kecap bango, seperti kacang malika hitam yang dibesarkan bagaikan anaknya sendiri. Wanita ini bernama Lizel yang diketahui ia bekerja sebagai agen marketing di sebuah perusahaan properti yang berada di daerah Padalarang. Saat akan berangkat kerja, ia diminta untuk membayar biaya sewa kos yang tertunggak selama 1 bulan oleh pemiliknya yang bernama Arnel. Namun di sini Lizel beralasan kalau dirinya belum menarik uang dan berjanji akan membayarnya selepas ia pulang bekerja. Setibanya di kantor, Lizel langsung mengikuti meeting pencapaian target bulanan yang dipimpin oleh manajernya. Terlihat semua rekan-rekan kerjanya berhasil dan tembus target penjualan, dan hanya Lizel yang belum mencapai target pada bulan tersebut. Manajernya pun memberikan pepejeh bila dalam waktu 3 bulan berturut-turut tidak mencapai target, maka ia akan dipecat. Lizel pun meminta kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya dan akan sesegera mungkin mengejar target penjualan perusahaan. Seusai meeting, rekan kerja pria Lizel menanyakan masalah apa yang terjadi padanya dan ia akan siap untuk membantunya. Namun dengan benget porengesnya, Lizel mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan bantuan dari siapapun karena ia merasa sudah menjadi marketing terbaik dan berpengalaman. Mendengar kata-kata songong Lizel, rekannya pun langsung pergi meninggalkannya sendiri. Sepulang dari pekerjaannya, ternyata Arnel sudah menunggu Lizel untuk menagih hutang sewa kosannya sembari bermain domba Hugo. Namun dikarenakan belum memiliki uang, Lizel pun keketayepan masuk ke dalam kamar kosnya tanpa sepengetahuan si Arnel. Di keesokan harinya, manajernya pun memperkenalkan seorang marketing baru yang gurih bernama Susan. Hi everyone, I'm Susan Rivera. Mengetahui adanya marketing baru yang lebih solehot membuat Lizel menjadi sangat tertekan karena sejak kehadirannya di sana, Susan selalu mendapatkan nasabah baru yang banyak sehingga menjadikannya marketing terbaik di awal bulannya bekerja. The year is going to get 300,000 pesos. Lizel yang terheran-heran dengan prestasi Susan lantas secara diam-diam mengikuti Susan dan melihat teknik marketingnya, di mana ia ternyata memberikan bonus untuk mencicipi kerewet hangsernya kepada setiap nasabah barunya agar mau membeli properti yang ia tawarkan. Susan yang baru selesai melakukan perewoan dengan nasabahnya langsung duduk di samping Lizel. Di sana Lizel pun mengatakan bahwa ia sudah mengetahui cara Susan untuk mendapatkan nasabah. Susan yang sadar cara marketingnya diketahui oleh Lizel mengatakan agar ia tidak memberitahukannya kepada orang lain. Dikarenakan hal itu terpaksa ia lakukan untuk mendapatkan uang lebih demi biaya pengobatan putrinya yang saat ini sedang mengalami penyakit jantung. Lizel pun mengatakan tidak peduli dengan alasan yang diucapkan oleh Susan dan langsung pergi meninggalkannya. Lizel yang sudah pulang langsung menemui Arnel agar membukakan kunci gembok di pintu kosannya. Namun Arnel menolak karena Lizel tak kunjung membayar uang sewa kosannya yang sudah menunggak. Arnel pun lalu memberikan pilihan pembayaran, di mana jika Lizel mau menyervis kukumbul maraknya, maka ia akan membukakan kunci gembok pintu kamar kosannya. Dikarenakan Lizel belum memiliki uang, maka mau tidak mau ia pun menuruti permintaan Arnel untuk mengasah kukumbul meraknya sampai bitu. Malam harinya Lizel yang stres karena belum mencapai target bulanannya
langsung pergi ke sebuah bar yang berada di Jalan Braga. Di sana ia menghampiri pria bernama Opik dan mencoba trik marketing Susan untuk pertama kalinya. Dan ternyata trik tersebut berhasil yang membuat di keesokan harinya si Opik datang untuk membeli beberapa unit apartemen. Sehingga langsung diberi bonus untuk mencicipi kerewet Hangser oleh si Lizel. Beberapa hari berlalu, rekan-rekannya pun memuji kehebatan Lizel yang secepat kilat menyalip penjualan mereka, dan kini ia sudah mencapai target penjualan. Susan lalu menghampiri Lizel dan mengatakan bahwa ia tahu Lizel menggunakan trik marketing yang sama dengannya. Di sana Susan meminta kepada Lizel agar mereka saling menjaga rahasia dan bisa saling bekerja sama. Namun Lizel yang mempunyai sikap porenges menolak ajakan tersebut, dan sejak saat itulah rivalitas di antara mereka semakin memanas seperti seeng-saheng. Hari demi hari mereka berdua pun silih berganti mendapatkan nasabah baru dengan memberikan bonus kerewetnya. Sampai-sampai di suatu malam mereka menemui calon nasabah kaya raya yang sama di sebuah bar Jalan Braga. Di sana Lizel mengaku jika ia tidak mengenali Susan, dan dengan sengaja ia pun menumpahkan minuman intisari ke arah Susan. Di saat Susan pergi ke toilet, diam-diam Lizel memasukkan mixagrip bubuk ke dalam air minuman milik Susan. Susan yang tidak mengetahui hal itu lantas meminumnya, dan seketika membuat babatoknya menjadi jangar dan digembol oleh saudara si calon nasabah untuk dicicipi kerewetnya atas saran dari Lizel. Esok paginya Lizel yang sangat berbahagia karena ia telah mendapatkan banyak nasabah baru yang telah membeli semua unit apartemennya. Tak berselang lama Susan pun datang dan mengajak Lizel untuk berbicara empat mata. Di sini Susan sangat marah dengan perlakuan Lizel kemarin malam saat di bar. Namun Lizel pun tidak peduli dengan semua ocehan yang keluar dari mulut Susan. Lalu saat Susan berkata jika ia bekerja keras demi anaknya yang sakit jantung, Lizel pun tetap tidak peduli kepadanya. Bahkan Lizel pun mengatakan jika itu ulah dari Susan sendiri yang sudah berani-berani bersaing dengannya, yang sudah menjadi marketing nomor 1 di perusahaan properti tersebut. Beberapa saat kemudian, di saat Susan sedang bekerja, mendapat kabar dari tetangganya kalau anaknya dirawat di rumah sakit karena penyakit anaknya yang semakin parah dan harus dilakukan tindakan operasi. Karena tidak memiliki banyak uang, ia pun langsung menelpon semua calon nasabahnya, namun tak ada satupun yang mau membeli unit propertinya. Karena keadaan putrinya yang semakin memburuk, akhirnya Susan pun mengambil jalan pintas, di mana ia menemui tetangga kosannya seorang supir taksi untuk menyuruhnya mengambil semua uang milik Lizel, dan dengan memberikan sebuah bonus mencicipi kerewetnya secara gratis. Setelah mencicipi bonusnya, tetangganya pun langsung menjalankan aksinya dengan membawa Lizel ke sebuah tempat yang sangat sepi untuk mencuri semua uang milik Lizel, hasil dari kerja kerasnya menjadi seorang marketing properti. Namun tanpa sengaja tetangga Susan mendengkeknya yang membuat Lizel tak bisa bernapas dan menyebabkan Lizel modar di tempat. Besok paginya dengan terburu-buru, tetangga kosannya itu memberikan semua uang curiannya kepada Susan dan langsung bergegas pergi. Tak berselang lama, Susan pun melihat berita TV One mengenai Lizel yang modar di antara rindangnya daun eri. Ia pun merasa bersalah dengan hal itu, namun ia terpaksa melakukannya demi biaya operasi anaknya yang sedang sakit parah. Beberapa bulan pun berlalu, akhirnya terlihat Susan yang menjadi marketing terbaik di tempat kerjanya, sehingga ia mendapatkan banyak bonus tambahan uang yang menjadikan ekonominya membaik. Di waktu yang sama, manajernya pun memberitahu Susan jika di kantor mereka kedatangan karyawan baru. Dan ternyata, sosok karyawan baru ini memiliki ambisi yang sangat tinggi dalam pekerjaannya. Sontak hal itu mengingatkan Susan kepada sosok almarhumah Lizel yang sangat ambisius dalam menjalankan pekerjaannya. Dan film pun selesai.
Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini serta telah sudi mensubscribe channel ini. Semoga kalian semua gede milik. Mohon maaf apabila kurang menarik. Itu semua karena saya masih belajar. Alright, see you next video. All in untuk semesta.